Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik, sobat ZLTC dimanapun anda berada, pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah software yang pasti sudah banyak dikenali ya di kalangan para perencana struktur ya. Dan software ini juga besutan dari CSI ya, dan selalu ada update-nya ya, dan sekarang sudah sampai versi yang terbaru. Dan saya di sini akan memberikan sebuah tutorial bagaimana penggunaan program Save ini ya dengan bawaan template yang sudah tersedia ya. Baik, oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah membuka program Save ya, dan versi yang saya gunakan adalah versi lawas ya. Jadi kalau menggunakan versi baru pasti ada banyak pengembangan dan juga fitur-fitur tambahan yang pasti oke punya. Oke, saya langsung saja kita klik new model di sini. Nah, di sini kita ada pilihan desain code ya, apa saja yang bisa kita gunakan, dan tentunya disesuaikan dengan yang paling banyak mendekati dengan referensi di Indonesia ya, ICI 31808. Dan kemudian di sini kita akan melanjutkan desain preference ya. Ini adalah nilai faktor pengali dari momen untuk tekan dan untuk geser ya. Ini untuk slab. Nah, ini dia. Ini adalah penutup betonnya. Untuk sisi atas kita isi 25 saja dan sisi bawah 30 ya. Karena yang sisi atas itu dia lebih kepada menerima gaya tekan untuk sisi lapangan ya, tapi kalau untuk sisi tumpuan dia tetap di sisi cover topnya yang akan menjadi selimut beton yang mengurangi efektivitas dari lengan D untuk memperoleh tulangan tarik ya. Nah, ini adalah tulangan yang akan digunakan. Di sini kita abaikan saja ya. Di sini untuk penulangan baloknya sisi atas kali bisa saya aktifkan ya 30, dan saya klik OK. Dan project information ya, kita beri nama di sini TABC. Project name di sini adalah lantai kantor ya. Project number 001, engineer Arif, dan langsung saja oke. Baik, di sini ada banyak pilihan ya. Di sini ada blank model, jadi betul-betul dari nol. Ada flat slab, ada juga flat slab and perimeter beam, jadi menggunakan flat slab di tengah, tapi untuk yang kelilingnya menggunakan perimeter beam. Ada juga two way slab ya. Di sini ada base mat. Nah, ini untuk pondasi pondasi rakit ya, pondasi rakit ataupun pondasi pile roof ya. Grid only, ini akan berisi grid-grid saja. Dan mohon maaf tadi batuk ya. Oke, ini waffle slab, ada ribbed slab ya, ini yang konvensional ya, dengan two way slab juga ya. Ada single footing, ini untuk pondasi tapak, dan combined footing untuk pondasi gabungan ya, pondasi tapak gabungan atau pondasi lajur seperti itu. Oke. Pada kesempatan ini saya akan menggunakan two way slab, tapi nanti akan saya sedikit modifikasi ya. Oke, kita klik, dan di sini ada jarak dari as balok ke tepi plat. Di sini ada ukurannya 0,15 meter, dan di sini jumlah spannya ada berapa, bentangannya ya, dan jarak antar spannya berapa. Saya ambil di sini 6 meter aja, jadi tidak usah terlalu panjang. Dan kemudian di sini ada along y direction. Nah, kita isi dengan data yang sama dengan yang along x direction. Ketebalan plat, nah di sini bisa kita sesuaikan.
Karena kita menggunakan bentang 6 meter ya, di sini 6 meter, maka syarat dari SNI untuk two way slab itu adalah bentang dibagi dengan 33, tapi dengan untuk kondisi area interior gitu. Kalau area eksterior beda lagi ya, dan di situ ada banyak syaratnya. Dan di sini saya mengambil yang 6 meter dibagi 33. Nah, ini adalah ukuran minimum, tebal plat minimum ya. Berarti di sini kita gunakan 200, ini sudah cukup. Kemudian kita perlu menginput ukuran kolom. Oke. Ketinggian kolom dari bawah ke plat lantai berapa. Dan di sini adalah ukuran baloknya, di sini ada bebannya ya. Di sini sangat lengkap sih ya. Jadi kita untuk memulai sudah diinput beban, diinput ukuran balok, kolom ya. Sehingga kita cukup praktis untuk nanti langsung menganalisis ya sebetulnya. Kan tetapi kita harus menyesuaikan dengan standar yang ada di Indonesia. Jadi jangan terburu-buru merunning dan mengeluarkan outputnya ya. Oke, di sini kita lihat di sini dead load ya adalah 1 kN per meter persegi. Sehingga di sini keterangannya adalah tambahan dead load ya. Jadi ada berat sendiri dan tambahan beban mati. Dia tidak dibedakan sama program save ini ya. Oke, saya akan misalnya kita biasanya 150 ya kilogram per meter persegi. Kita akan rubah menjadi kilonewton per meter persegi. Kita lihat ya, kilonewton per meter persegi. Maka kita rubah seperti ini, 981 menjadi newton dibagi dengan 1000. Nah, ini kalau menggunakan 150 kg per meter persegi, maka menjadi 1,4715 kilonewton per meter persegi. Kita rubah saja ya seperti ini. Dan kemudian karena ini fungsinya adalah untuk kantor ya, maka untuk kantor itu beratnya 250 itu sudah sangat cukup. Maka nilainya adalah 2,4525 seperti ini. Dan ketinggian balok ya, kita lihat di sini kita ambil saja yang yang lama-lama ya. Kalau SNI yang baru itu 1/16, maka di sini saya gunakan 1/12 saja deh gitu ya. Nanti kalau bisa dikecilkan baru kecilkan kemudian gitu ya. Maka di sini kita ambil dari 6 meter, 6000 dibagi 12 itu 500. Oke, di sini 500 dan lebarnya saya ambil 250 saja. Oke, kita klik oke di sini. Nah, dia akan tampilannya seperti ini. Ya. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita tambahkan yaitu kita define material. Nah, di sini dia menggunakan settingan bawaan dari program ya. Maka di sini harus kita lakukan sedikit improvisasi ya, sesuai dengan yang akan digunakan di desain kita kali ini. Saya klik add copy of material, saya gunakan K250 misalnya yang ada di Indonesia ya. Di sini MPa nya berarti 250 kali 0,083, dan untuk modulus of elasticity nya kita gunakan seperti ini, 20,75 buka kurung ya, 0,75 pangkat 0,5. Nah, seperti ini, dan klik OK ya, K250. Dan kita tambahkan juga di sini yaitu untuk tulangannya, add new material. Kita akan tambahkan di sini FY 420 karena ada di pasaran sekarang ya, ulir 420 MPa ya, jadi kita harus ikuti itu. Ya, seperti ini. Dan tambahkan satu lagi ya, yaitu FY 280 MPa. Nah, ini juga ada di pasaran saat ini ya. Oke. Nah, oke. Selanjutnya kita harus cek dulu yaitu properti dari slab yang sudah diinput oleh program save ya. Define slab property, modify. Kita harus lihat
Nah, di sini slab menggunakan C30 kita ganti menjadi K250. Seperti itu. Oke, tidak ada catatan tambahan, warnanya sama, hijau saja, dan kemudian klik OK. Oke. Ya, kita bisa lihat munculkan slab propertinya, area objek. Ya, di sini slab ya tipenya. Kita akan munculkan label. Oke. Area objek. Saya juga akan munculkan design strip layer. Ini berguna untuk membagi area lantai menjadi beberapa segmen untuk memperhitungkan penulangan yang diperlukan. Nah, ini dia ada garis tengah warna abu-abu ya. Saya akan ganti warnanya supaya lebih jelas. Nah, di sini terlihat ya, ini dia yang disebut dari strip ya. Nah, kalau kita gambar manual menggunakan perintah icon ini, draw design strip. Nah, kalau secara otomatis dia sudah membagi secara merata, jadi di tengah bentang, di antara di segaris dengan kolom ya, itu sudah terbagi secara otomatis oleh program Save-nya. Jadi sangat praktis. Baik. Next, kita munculkan penamaan dari balok ya. Nah, di sini ada beam. Saya akan munculkan di sini adalah label dari beam, kita akan munculkan. Ini ada BL003. Tapi di sini bukan itu yang saya inginkan. Nah, section properties ini by color ya, ini hanya untuk merubah tampilan saja. Oke, kita lihat dulu. Oke, di sini tidak muncul ya. Saya lanjutkan dulu langsung ke beam propertinya saja. Ini ada beam 1 dan beam 2, kita klik modify. Nah, di sini didesain sebagai balok T. Jadi sayapnya ini juga sudah ditentukan secara otomatis oleh program Save-nya, sehingga kita tinggal menyesuaikan saja dengan mutu beton, mutu material yang digunakan. Ini untuk tulangan geser ya. Di sini ada flank white. Nah, ini adalah lebar sayap atas ya. Di sini menggunakan T-beam, kita bisa merubahnya, ada L-beam, ada T-beam, ada rectangular beam untuk yang biasa. Nah, di sini selimut betonnya saya sesuaikan saja. Sisi atas bisa lebih tipis, dan karena di sini tidak bersentuhan dengan tanah bisa gunakan 40 saja. Ya, kemudian klik OK. Dan beam 2 juga harus kita lakukan penyesuaian. Ya, oke. Slope property ya, ini adalah inersia, torsional, shear area. Jadi ini sudah diperhitungkan secara langsung oleh program. Kita klik OK dan klik OK kembali. Baik. Ya, penyesuaian di sini yang dibutuhkan tadi sudah kita lakukan ya, dan kita harus kontrol lagi beberapa hal ya. Design preference ya, ini adalah code yang dipakai tadi ya. Reinforcing bar size, nah ini juga dibutuhkan. Kita akan menginput sesuai dengan yang ada di pasaran Indonesia ya. Di 10 bar areanya 78,5, ukuran diameternya adalah 10. Kemudian saya akan tambahkan lagi di 13.
132 dan di sini 13. Saya klik OK. Jadi sudah ada dua profil tulangan yang akan dipakai. Ya, kita lihat lagi kembali di sini. Desain combo. Nah, di sini kita lihat belum ada yang teraplikasikan. Kita harus tambahkan terlebih dahulu. Ya, di sini kita tambahkan di load combination, add new combo. Nah, di sini kan saya tambahkan date-nya 1, kemudian klik live-nya 1 ya. Oke, dan kemudian kita klik modify dulu. Ini kita setting sebagai apa? Harus kita masukkan. Misalnya ini untuk pengecekan lanjutan, maka kita aktifkan di sini service normal ya. Dan di sini saya akan tambahkan sebagai kombi 2 aja ya. Saya tambahkan add. Nah, ini dia kombi satunya, ya ini untuk yang rendutan seketika, jadi akibat beban dead. Ini akan saya hapus. Oke, di sini rupanya agak sulit, mendingan kita add new combo deh. Ya, dead ya, dan saya klik service initial. Dan kemudian saya tambahkan lagi add new combo untuk kombinasi penulangannya, desain penulangannya ya. Maka saya aktifkan yang dead 1,2, live 1,6 ya, dan kita pilih di sini string ultimate. Jadi untuk mendesain tulangannya gunakan string ultimate. Klik OK dan klik OK, dan kemudian kita aktifkan ya kombinasi yang dipakai. Jadi untuk string ultimate gunakan kombinasi 3, untuk service inisial menggunakan kombinasi 1, untuk service normal menggunakan kombinasi 2. Oke. Ya. Baik, ya sebelum kita running kita pastikan dulu beberapa hal ya. Jadi jangan terburu-buru, karena di sini kita akan langsung menggambar penulangan ya. Jadi langsung akan muncul gambar penulangannya dan muncul volume dari tulangannya. Jadi sangat praktis sekali bagi teman-teman yang estimator seperti itu sangat memudahkan sekali. Dan juga bagi teman-teman drafter ya, dengan menggunakan program Save ini bisa membantu mengeluarkan detail dari plat, detail dari balok ya. Dan kalau misalnya semakin luas platnya, tentu detailnya kan semakin banyak ya. Nah, ini sudah akan sangat terbantu sekali dengan program Save ini ya. Oke, sebentar, ada hal yang harus kita pastikan ya. Slab data, yaitu nah ini dia property modifier. Nah, DSNE pada slab itu 0,25. Nah, ini bandingnya ya, inersia modifier untuk inersia plat ya, ini harus ditambahkan seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menseleksi balok-balok. Nah, balok-balok juga harus ada modifiernya seperti itu ya. Nah, seperti itu, assign beam data property modifier. Nah, kalau untuk balok-balok ya, di momen inersia di sini 0,35 torsional constant. Nah, ini torsional constant untuk balok tengah aja yang bisa ya. Nah, sebentar, balok tengah seperti kita harus lakukan secara manual. Kita pilih satu-satu. Design, assign beam data property modifier. Nah, di sini dia 0,25. Baik, klik OK. Baik, sekarang kita cek dulu 3D-nya. Nah, jadi di sini ada kolom juga, tapi kolomnya nggak didesain ya di program Save ini. Jadi hanya plat dan balok seperti itu. Baik, sekarang kita akan running. Saya akan simpan di sini lantai kantor.
Oke, kita akan biarkan program save menganalisis. Oke, saya akan pause dulu agar tidak terlalu lama. Ya, ini adalah hasil analisis ya. Dan terlihat di sini adalah deformasi atau perubahan akibat beban dead. Nah, terlihat ya apa lanjutannya seperti itu. Ya, menarik ya. Kemudian kalau kita sesuaikan dengan lanjutan izin, maka kita aktifkan dengan load combination dari kombinasi 2 ya. Oke, nah seperti ini kita bisa arahkan ke area kontur momen yang kontur penurunan ya. Di sini kontur displacement itu ada angkanya ya, terlihat di sana minus 12,28. Kalau tidak begitu terlihat, kita zoom. Nah, oke. Kita bisa ganti warna ya. Kita bisa ganti warna, graphic color. Di sini saya akan pilih teks. Kita cari teks. Nah, di sini saya akan ganti warna putih ya. Oke. Nah, akan kelihatan ya. Jadi ada penurunan 12,399. Kita cek di syarat penurunan izinnya. 6.000 dibagi 240 itu 25 mili syarat penurunan izinnya untuk plat dengan bentang 6 meter nih ya. Nah, yang terjadi hanya 12,265, jadi masih oke banget ya kan. Dan di sini masih lebih kecil ya. Di sini ada grafik chartnya untuk kontur penurunan ya, sehingga yang paling besar tuh yang warna ungu ya. Oke, berarti ini masih bisa kita tolerir penggunaannya ya. Baik. Dan kemudian kita akan melangkah ke display show strip force. Nah, ini untuk memunculkan diagram momen pada kombinasi 2. Di sini bisa kita pilih momen yang mau dikeluarkan, atau diagram geser, atau diagram aksial, ataupun torsi. Saya pilih di sini momen dan saya klik show value on diagram. Saya klik OK. Layer A ya. Nah, jadi kalau layer A yang searah dengan sumbu X. Ya. Nah, kalau kita klik kanan, dia akan ke propertinya. Nah, ini ada konturnya, ada nilainya. Kalau kita arahkan bisa terlihat nilainya. Di sini kalau teman-teman ingin menghitung secara manual dengan momen yang output ini juga udah bisa ya. Tapi pilih dulu kombinasinya, jangan kombinasi 2 ya. Pilih yang kombinasi 3 ya. Nah, kita pilih kombinasi 3 untuk mendesain penuangannya. Oke, nah di sini dia, ini untuk desain penulangannya secara manual, itu bisa juga ya. Kalau misalnya ingin dihitungkan oleh program juga bisa, bahkan didetailkan sekaligus ya. Nah, kita ganti yang arah dengan sumbu Y, kita pilih di sini yang layer B, layer A kita matikan, kita klik OK. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, kalau misalnya kita ingin mencoba, saya ingin langsung input tulangannya deh, bisa nggak ya kita? Bisa banget ya dengan program ini. Slow design, kita pilih layer A, kita pilih reinforcement yang ini nih, typical uniform reinforcing specified below. Nah, kita masukkan sesuai dengan yang ada di Indonesia, di 10 misalnya jarak 200 ya. Dan kemudian kalau misalnya membutuhkan tulang tambahan, kita edit di sini. Kita gunakan tulangan tambahan di 10 juga gitu. Seperti ini. Ini layer A ya. Dan kita klik OK. Nah, dia kosong nih. Ya, kalau kosong di sini ini berarti bahwa tulangan yang kita desain itu cukup. Seperti itu. Nah, misalnya kita ganti, kita akan buktikan. Oh benar, saya akan tambahin jaraknya, saya lebarin gitu ya. Kita klik OK. Nah, dia akan muncul. Jadi kalau misalnya yang muncul ini adalah tulangan tambahan, bukan tulangan D10 jarak 400 tadi ya. Nah, ini berarti D10 jarak 400 saja sudah cukup ya. Akan tetapi di SNI kita itu ada batasannya ya, yaitu batasannya jarak dari tulangan itu tidak boleh 3 kali tebal plat. Nah,
ekstraknya 600 ya. Nah, kemudian kita harus pertimbangkan juga, yaitu pada saat pelaksanaan dan kemudian dan aspek yang lain ya, sehingga yang sering saya temui jarak antara tulangan itu 300 ya, itu sudah cukup besar di Indonesia. Jadi kita tidak bisa gunakan yang D10 jarak 400, maka kita harus sesuaikan dengan standar yang berlaku di Indonesia ya, ataupun yang biasa dipakai, sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaan ya. Misalnya di 10 jarak 300 kita klik OK. Nah, tulangan ekstranya berkurang hanya di beberapa tempat saja ya. Nah, oke. Nah, sekarang kita sudah lakukan pengecekan ya, dan kita akan gambarkan hasil ini ke CAD ya, tapi menggunakan program Save ya. Nah, di sini sudah ada fasilitasnya, tapi kita harus setting dulu detailing preference ya. Kita atur dulu beberapa syarat-syarat ya. Bar mark style ini adalah penanda pada tulangan, saya pilih AB ya. Sini jarak antara tulangan. Oke, dan kemudian kita setting lagi slab or mat reinforcing reference. Nah, ini dia. Saya akan gunakan di sini reinforcement extend based on design only. Jadi berdasarkan desain yang kita gunakan ya. Jadi tidak usah berdasarkan yang lain ya. Dan saya pilih di sini show all rebar. Jadi kita tambahkan semua tulangannya. Tapi kita harus setting di sini nih, rebar selection. Nah, ini adalah ukuran tulangan yang terkecil yang mau dipakai, yang terbesar berapa. Saya pilih juga D10 ya, karena yang ada di Indonesia. Dan kita di sini akan terlihat minimum spacing of bar. Nah, di sini kita harus sesuaikan dengan standar di Indonesia nih ya. Kalau misalnya kita gunakan tadi kan 300 ya. 300, kemudian kita ingin rubah ke inci ya, ini karena menggunakan inci ya, maka kita harus rubah ke inci. Nah, ini kita bagi dengan 25,4, itu adalah 12 tulangan ya. Maka minimum jarak spacing, nah ini adalah jarak spacing, sebentar, ini bukan 12 tulangan, mohon maaf, ini maksudnya adalah 11,8 inci ya. 11,8 inci. Nah, ini jarak terkecil. Nah, jarak terkecil. Kalau jarak terbesarnya tadi kita ambil yang 300 ya, berarti 11,8, atau saya ambil 11 inci aja. Dan jarak terkecilnya saya ambil yang 50 lah ya, karena kalau kurang dari itu ya terlalu rapat dan tentu jadi tidak nyaman ya. Berarti ini 1,9, berarti kalau di sini 2 inci sudah cukup. Oke. Kemudian di sini preferred rebar size, jadi pada area kolom ya, itu tulangan yang lebih disukai digunakan di area tersebut, saya tetap gunakan di 10 aja. Jadi nggak usah kita gunakan yang lain, karena kan biasa tulangan plat itu seragam. Ini area middle yang tidak di untuk pias atau strip yang di tengah-tengah bentang ya. Oke. Dan di sini untuk yang waffle dan rib, nah jadi tidak usah kita gunakan di sini ya. Oke, kemudian kita klik OK, dan kita langsung aja ke detail ya. Oke, kita akan tunggu. Nah, ini dia adalah tampilan awal, jadi jangan kaget ya. Nah, ini begitu kita ingin mengeluarkan tulangannya, kita klik yang di sini. Nah, slab 1, klik top rebar plane, tulangan atas. Nah, sudah muncul ya. Nah, di sini akan muncul, jadi untuk tulangan atas yang searah sumbu Y
adalah 11 dengan diameter 10. Jadi dia bukan menggunakan jarak antar tulangan tapi jumlah. Tapi di sini kita bisa terlihat ya. Jadi apa? Piasnya untuk yang sisi tengah itu 3 meter. Untuk yang di dekat kolom itu 1,5. Jadi kita sangat terbantu sekali ini dengan penggambaran detail dari program Save ini. Untuk tulangan bottomnya juga begitu. Nah, jadi sudah ada penggambarannya ya, dan kita klik di sini rebar plan all bar. Jadi seluruh tulangannya terlihat rapat ya. Untuk tulangan atasnya aja, nah seperti ini ya. Di pertemuan balok kolom di sini terlihat tulangan partnya rapat. Untuk tulangan bawah seperti ini ya. Di sini juga ada yang tidak perlu ditambahkan tulangan searah sembunyi. Jadi kalau misalnya menggunakan program Save itu teman-teman melakukan pendetailan itu bisa terbantu sekali dan hasilnya lebih optimal ya. Kita juga bisa mengeluarkan gambar potongan dari plat. Nah, D10 ya. Dan gambar ini masih bisa kita edit lagi di CAD file ya. Di sini juga sudah ada bill of quantity dengan diameter 10, total panjang ada, dengan total berat ada ya. Rebar scheduling sudah ada ya. Di sini ada kode A, B, C, D, E, F, G ya sampai dengan M. Ya, ini ada shape code, diameternya dan kemudian potongannya. Jadi sangat oke. Ya. Di sini rebar table ya. Dan sekarang kita langsung aja deh ke mengekspor ke program CAD-nya ya. Nah, di sini misalnya kita ingin merubah ke apa? Gambar dari tulangan atas, kita klik kanan, lalu kita pilih di sini export view. Kita pilih yang drawing exchange format .xf, kita pilih direktorinya. Ya, di sini di belajar save aja. Ya, kita klik OK dan saya start export. Kita tunggu di sini. Oke, dia sudah ready. Klik dan kita akan buka program CAD-nya. Saya pause dulu ya. Ya, ini dia hasilnya. Jadi ini saya membukanya langsung dari file yang sudah diekspor ya. Jadi filenya bentuknya seperti ini nih. Top rebar plan ya. Ini ada AutoCAD. Nah, ini kode DXF ya. Saya klik 2 kali aja, terus langsung AutoCAD saya terbuka dan kita langsung muncul gambar seperti ini. Ini bisa diedit loh. Jadi teman-teman misalnya scale-nya ini kalau kecilan sih kita besarin 1,5. Oke. Kemudian misalnya di sini aku nggak mau kasih jumlah tulangan, saya mau kasih jarak ya. Nah, ini tinggal edit. Oke, tinggal ganti, kasih jaraknya. Oke, misalnya seperti ini ya. Jadi sangat mudah sekali bagi saya pribadi, ini sangat memudahkan ya. Apalagi kalau bangunan yang kita desain itu gede banget, sehingga pasti akan lama kan kalau kita harus mendesain mendetailkan satu-satu. Apalagi dengan program Save ini juga sudah ada potongannya, gambar potongan, dan juga ada bill of quantity-nya ya. Nah, di sini juga ada yang gambar untuk pendetailan baloknya. Jadi ini sangat mudah sekali ya. Kita klik CB1, nih ada gambar potongan baloknya. Ini juga bisa langsung diekspor ke CAD. Oke, baiklah sharing-sharing dari CLTC mengenai program Save ya. Semoga dapat menginspirasi dan juga membantu bagi teman-teman yang sekarang lagi mikirin gimana sih detailin project kerjaan ini gede banget dan belum lagi harus dihitung volume materialnya gitu ya. Maka program Save bisa dijadikan sebuah alternatif yang sangat baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.